Info terbaru di Asia News kali ini terkait dengan surat edaran resmi tidak boleh memecat PHK atau PHK P3K di wilayahnya. Hal ini menjadi kabar gembira bagi sahabat-sahabat P3K di tengah efisiensi anggaran dan Undang-Undang HKPD terbaru. Berikut langsung saja untuk ulasan lengkapnya. Isu P3K dan P3PW menunjukkan tren positif selama tinggal 3 huruf. Beberapa hari terakhir isu soal nasib pegawai pemerintah dengan janjian kerja dan P3 paruh waktu atau P3PW menunjukkan tren positif. Sejumlah pimpinan daerah menegaskan tidak ada rencana pemutusan hubungan kerja atau PHK meski porsi belanja yang sudah melampaui 30% APBD. Bahkan sudah ada gubernur yang menerbitkan surat edaran atau SE melarang Pemkab atau Pemko di wilayah yang melarang PHK P3K. Sebelumnya 3 huruf itu yakni P3K, PHK telah menghantui para P3K gegara UU nomor 1 tahun 2020 tentang UU HKPD yang membatasi belanja pegawai maksimal 30% akan diterapkan mulai 2027. Tren positif isu P3K jadi setelah ada sinyal kuat kebijakan relaksasi aturan tersebut. Pernyataan sejumlah pejabat setingkat menteri juga menunjukkan keterpihakan terhadap nasib P3K ini. Selanjutnya, begitu Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah atau Dijen Bina Keuda Kementerian Dalam Negeri Agus Fatoni saat rakor pengelolaan keuangan daerah bersama pemerintah pusat dan seluruh pemerintah kabupaten kota se-NTT di Kupang Rabu. Pada rakor tersebut, Dijen Agus menyatakan pemerintah pusat membuka ruang penyesuaian bagi daerah yang belum mampu memenuhi batas maksimal belanja pegawai. Selanjutnya, penyesuaian dapat dilakukan melalui keputusan Menteri setelah berkoordinasi dengan Menteri Keuangan dan Kemenpan RB, ujar Agus Fatoni. Dalam forum tersebut, para kepala daerah se-NTT turut menyampaikan aspirasi agar pemerintah pusat memberikan relaksasi kebijakan dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah kepulauan, daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T serta terbatasan kapasitas fiskal. Pemerintah pusat juga mendorong langkah efisiensi belanja non-prioritas serta optimalisasi pendapatan asli daerah atau PAD sebagai solusi jangka menengah untuk menekan rasio belanja pegawai. SE Gubernur Bengkulu melarang PHK P3K sudah terbit. Gubernur Bengkulu Helmi Hasan telah menerbitkan surat atau SE nomor B800 tertanggal 1 April 2026 ditujukan pada Bupati atau Wali Kota seprovinsi Bengkulu. SE tersebut berisi larangan PHK P3K termasuk P3K paruh waktu. Wakil Gubernur Bengkulu Mian mengatakan bahwa instruksi yang tertuang dalam SE tersebut merupakan langkah perlindungan bagi tenaga kerja di tengah kebijakan efisiensi anggaran akibat adanya pemotongan transfer keuangan daerah atau TKD. Terkait dengan P3K penuh waktu dan paruh waktu, Bapak Gubernur Bengkulu telah menyampaikan kepada para bupati dan wali kota untuk konsisten mengakomodir semuanya. Kata Mian sesuai menghadiri musrembang RKPD Kabupaten Rejang Lebong tahun 2027. Mian menjelaskan penghematan pengeluaran daerah memang tidak terhindarkan mulai dari belanja kegiatan fisik maupun non-fisik. Selanjutnya, namun untuk belanja pegawai pemerintah pusat memberikan ruang melalui relaksasi pendanaan agar daerah tidak langsung terbentur aturan batas maksimal belanja rutin pegawai sebesar 30%. Akan diklaster, mana daerah yang berkekuatan fiskalnya kuat didahulukan untuk mencapai 30% biaya rutin pegawai. Bagi daerah yang kekuatan fiskalnya masih perlu asistensi dan relaksasi, terang dia. Relaksasi ini, kata dia, direncanakan melalui dukungan APBN atau penyesuaian dalam program pengadaan barang dan jasa, sehingga struktur belanja pegawai dapat tetap terjaga tanpa harus mengurangi jumlah tenaga kerja. Mian menghimbau agar para P3K di seluruh provinsi Bengkulu tetap tenang dan tidak perlu resah terkait status kerja mereka. Bahkan beliau atau gubernur juga menyampaikan lewat Zoom di Jakarta kepada seluruh bupati dan wali kota, jadi tidak ada keraguan, tetap diakomodir, tegasnya. Sementara itu, berdasarkan data BKP SDM Kabupaten Rejang Lebong, tercatat 5.902 pegawai di lingkungan pemerintah setempat, terdiri dari 3.347 PNS dan 2.200 P3K dan 355 paruh waktu. Saat ini beban belanja rutin Pemprov Rejang Lebong diketahui mencapai 57%, melebihi ketentuan ideal pemerintah pusat yang sekitar 30% atau hampir 2 kali lipat ya sahabat-sahabat. Dengan adanya skema realisasi klaster fiskal ini hanya dapat menjadi solusi atas tingginya beban pegawai tanpa harus melakukan pemecatan. Selamat ya untuk sahabat-sahabat, mudah-mudahan untuk daerah lain segera ada tindak lanjut dari pimpinan daerahnya masing-masing. Dan yang pasti informasi yang kemarin ya sahabat-sahabat, itu juga sudah fix di beberapa daerah yang sudah atau menyatakan tidak akan memecat P3P atau PHK P3K. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat. Terus pantau informasi terbaru hanya di kanal YouTube ini. See you next time.